Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 1.3 penentuan akar penyebab masalah PPG dalam jabatan K1 gelombang 2 tahun 2023. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk LK 1.3 penentuan akar penyebab masalah, LK ini menurut saya adalah LK gabungan antara LK 1.3 dengan LK 1.4 untuk PPG tahun 2022. Bagian kolom pertama hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, sama analisis akar penyebab masalah itu adalah merupakan LK 1.3 untuk tahun 2022. Sedangkan masalah terpilih yang akan diselesaikan itu adalah LK 1.4 untuk di PPG tahun 2022. Tetapi teman-teman sekali lagi tetap akan mengerjakan LK 1.3 seperti panduan untuk PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, teman-teman, tugas teman-teman adalah menentukan akar penyebab masalah dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi pada LK 1.2. Jadi dasarnya teman-teman membuat LK 1.3 itu adalah LK 1.2. Berikutnya, di kolom berikutnya adalah analisis akar penyebab masalah atau merupakan data pendukung. Tugas teman-teman di sini adalah menganalisis akar penyebab masalah. Di sini teman-teman melengkapi dengan data-data pendukung yang merupakan akar penyebab masalah tersebut. Berikutnya adalah pada bagian masalah terpilih yang akan diselesaikan, tugas teman-teman adalah memilih dua masalah yang akan teman-teman selesaikan melalui kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, termasuk juga adalah kegiatan PPL. Nah, masalah terpilih yang akan diselesaikan, teman-teman isi setelah kolom hasil eksplorasi, akar penyebab masalah, sama analisis akar penyebab masalah, teman-teman sudah selesaikan semua untuk nomor 1 sampai nomor terakhir. Dari masalah yang telah teman-teman identifikasi, maka teman-teman akan memilih dua masalah yang akan diselesaikan. Nah, teman-teman semua, menurut saya atau pandangan saya, ada dua kekurangan LK 1.3 ini. Yang pertama, menurut saya itu adalah kurang kolom masalah yang diidentifikasi, yaitu mengambil dari LK 1.1 atau mengambilnya juga dari LK 1.2. Jadi ketika teman-teman akan memilih masalah terpilih yang akan diselesaikan, di sini tidak bisa dilihat masalah yang mana, karena kolom masalah yang diidentifikasi itu tidak muncul di LK 1.3. Jadi kalau pandangan saya, supaya teman-teman mudah bekerja, maka harus ditambahkan kolom masalah yang telah diidentifikasi. Yang kedua, kekurangan LK 1.3 ini menurut saya adalah kolom analisis akar penyebab masalah berupa data pendukung. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ya analisis eksplorasi penyebab masalah ini sudah ada pada LK 1.3 sebenarnya. Ya, kita sudah mengeksplorasi penyebab masalah dengan data-data yang lengkap. Tetapi di sini juga ditulis kembali analisis akar penyebab masalah menurut yaitu sebagai data pendukung. Ya, silakan teman-teman pendapatnya seperti apa yang diisi. Jadi karena LK-nya sudah seperti ini ya kita harus mengisi sesuai dengan pedoman di tahun 2023 ini. Nah, berikutnya saya akan kasih contoh ya, bagaimana teman-teman menentukan akar penyebab masalahnya. Nah, di sini adalah tugas teman-teman bukan mencari akar penyebab masalah yang diidentifikasi, tetapi teman-teman akan menentukan penyebab masalah mana yang merupakan penyebab utama yang mungkin menyebabkan masalah lain terjadi. Nah, sebagai contoh misalkan masalah yang diidentifikasi itu adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, setelah melakukan diskusi, wawancara, studi literatur, dan lain sebagainya, maka eksplorasi hasil penyebab masalah yang pertama itu adalah lemahnya motivasi diri dalam siswa, masalah kehidupan siswa, kurangnya perhatian orang tua, guru tidak memberikan motivasi, siswa tidak menyukai cara pembelajaran guru yang cenderung monoton dan kurang media, guru mengajar dengan
kurang menantang, dan kurang menyebabkan. Nah, dari 7 penyebab masalah ini, kira-kira masalah mana atau penyebab mana yang merupakan akar penyebabnya, sehingga masalah yang lain timbul. Nah, saya akan contohkan caranya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Motivasi belajar siswa yang rendah, tadi ada beberapa eh, akar penyebab atau penyebab yang telah teman-teman dapatkan dari hasil eksplorasi termasuk juga kajian literatur. Nah, kalau kita lihat, inilah faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. Nah, ketika kita lihat, oh ternyata motivasi belajar siswa rendah itu disebabkan oleh lemahnya motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Ya. Nah, ternyata rendahnya motivasi diri dalam diri siswa itu sendiri ternyata itu erat kaitannya dengan masalah kehidupan siswa. Nah, masalah kehidupan siswa itu seperti apa? Oh, ternyata di sini adalah kurangnya perhatian orang tua di rumahnya. Oh, ternyata kurangnya perhatian orang tua di rumahnya menyebabkan siswa itu bermasalah. Karena siswa itu memiliki masalah, maka motivasi dalam dirinya menjadi rendah, sehingga motivasi belajarnya juga rendah. Nah, di sisi lain, ketika kita lihat, ternyata motivasi belajar siswa yang rendah itu disebabkan oleh guru yang tidak memberikan motivasi belajar kepada siswanya. Ternyata, sehingga siswanya menjadi tidak menyukai cara pembelajaran gurunya. Nah, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru, itu juga diakibatkan oleh cara guru mengajar yang kurang menyenangkan, termasuk juga kurang menantang. Nah, hal ini terjadi karena pembelajaran guru yang cenderung monoton dan kurang media. Jadi kalau dilihat dari tanda panah ini, ya bisa jadi yang menjadi penyebab utamanya adalah satu, pembelajaran guru monoton dan kurang media, atau kurang perhatiannya orang tua di rumah. Ya, inilah dua faktor atau faktor yang merupakan akar penyebab masalah. Bisa jadi teman-teman akan ambil adalah pembelajaran guru yang monoton dan cenderung kurang menggunakan media. Nah, kalau itu yang teman-teman telah sepakati bahwa itu merupakan akar penyebab masalah, maka teman-teman akan menuliskan pada LK1.3. Ya. Nah, dari hasil analisis itu saya masukkan ke LK1.3, dan LK1.3 saya sudah modifikasi ya teman-teman. Jadi saya tambahkan masalah yang telah diidentifikasi. Seharusnya di sini ya teman-teman mulai dari LK1.3. Nah, ternyata hasil eksplorasi penyebab masalah kaitannya dengan motivasi belajar siswa yang rendah ada 7 faktor penyebab. Nah, dari 7 faktor penyebab, ternyata setelah kita analisis, yang merupakan akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran guru yang monoton dan kurang menggunakan media. Nah, analisis akar penyebabnya atau data pendukungnya adalah misalkan pembelajaran guru cenderung ceramah, bentuk kelasnya cenderung konvensional, tidak ada perubahan metode mengajar, hanya menggunakan gambar dan LCD. Jadi data-data inilah yang mendukung bahwa eh, pembelajaran guru yang monoton dan kurang media itu merupakan akar penyebab masalah dari rendahnya motivasi belajar siswa. Jelas teman-teman? Kalau belum jelas, saya kasih contoh yang kedua. Masalah yang diidentifikasi yang kedua adalah anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Ternyata hasil eksplorasi penyebab masalahnya adalah kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah, perkembangan teknologi yang canggih, sarana membaca yang minim, pengaruh media sosial, banyaknya hiburan, guru dan orang tua kurang mendorong siswa untuk rajin membaca, pengaruh game, ketersediaan buku non-akademik yang masih kurang, fasilitas perpustakaan, dan pojok baca yang belum mendukung, serta sekolah yang kurang memiliki program literasi. Dari 10 eksplorasi penyebab masalah, kita sudah analisis, dan yang merupakan akar penyebab masalahnya adalah orang tua dan guru kurang mendorong siswa untuk rajin membaca. Data-data pendukungnya adalah pekerjaan guru, misalkan, atau pekerjaan siswa tidak ditandatangani oleh orang tua. Di sekolah tidak ada program membaca 15 menit. Siswa tidak pernah disuruh membaca. Siswa tidak pernah diajak ke perpustakaan. Jadi data-data ini adalah data pendukung bahwa orang tua dan guru kurang mendorong siswa untuk rajin membaca. Dan ini merupakan akar penyebab masalah dari anak-anak yang belum memiliki literasi membaca yang baik. Berikutnya adalah
Contoh yang ketiga, yaitu berupa masalah yang diidentifikasi adalah ada orang siswa kelas 3 yang belum bisa membaca dengan lancar. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya adalah kurangnya perhatian baik guru dan orang tua, anak kurang konsentrasi, siswa masih mengalami kesulitan mengeja, siswa masih kesulitan membedakan huruf, siswa masih tersendat-sendat dalam membaca, siswa kurang mengenal huruf, bunyi bahasa, termasuk juga bentuk kalimat, ada perbedaan dialek siswa dengan pengucapan bahasa. Nah, dari 7 faktor penyebab ini, ternyata setelah dianalisis, maka akar penyebab masalahnya adalah orang tua dan guru di sekolah kurang mendampingi siswa untuk membaca. Data-data pendukungnya adalah pekerjaan siswa yang tidak ditandatangani oleh orang tua, jarang melihat guru mendampingi siswa membaca, sehingga hal ini merupakan data pendukung untuk akar penyebab masalah orang tua dan guru kurang mendampingi siswa dalam belajar. Untuk masalah ada seorang siswa kelas 3 yang belum bisa membaca dengan lancar. Bagaimana teman-teman? Kalau belum jelas, saya kasih contoh yang keempat, yaitu adalah relasi atau hubungan guru dengan orang tua yang masih sangat terbatas. Aksi eksplorasi penyebab masalahnya adalah orang tua jarang diundang ke sekolah untuk kegiatan akademik dan non-akademik, pembelajaran di sekolah belum pernah melibatkan orang tua, pekerjaan ataupun tugas proyek siswa tidak pernah melibatkan orang tua, termasuk juga kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua. Dari 4 hasil eksplorasi penyebab masalah, maka dianalisis dan ditentukan akar penyebab masalahnya adalah kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua terkait dengan pembelajaran. Data-data pendukungnya adalah tidak ada tanda tangan orang tua pada pekerjaan siswa, pesan guru yang tidak dibalas oleh orang tua, dan lain sebagainya. Jadi, ini merupakan akar penyebab masalah untuk rendahnya relasi ataupun hubungan antara orang tua dengan guru di sekolah. Bagaimana teman-teman? Kurang jelas? Saya kasih contoh yang kelima. Kaitannya adalah guru belum maksimal mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Ya, dari hasil eksplorasi penyebab masalah yang teman-teman ambil dari LK 1.2 dapat dipahami bahwa yang pertama adalah pemahaman guru mengenai pembelajaran inovatif yang masih rendah atau kurang. Guru merangkap 2 posisi di sekolah, misalkan sebagai guru ataupun wali kelas, termasuk juga bendahara BOS. Pemahaman guru mengenai model pembelajaran masih terbatas. Guru kurang memiliki kepercayaan diri dan keinginan untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Waktu untuk menyiapkan pembelajaran inovatif yang lebih banyak dan lebih lama, termasuk juga adalah tuntutan materi pada kurikulum yang terlalu banyak. Jadi dari 6 hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian dianalisis dan ditentukan yang merupakan akar penyebab masalahnya adalah guru kurang memiliki kepercayaan diri dan keinginan untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Data pendukungnya adalah pembelajarannya hanya ceramah, setiap mengajar hanya menggunakan buku paket, tidak pernah ada praktikum, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan akar penyebab masalah untuk guru belum maksimal menggunakan atau mengimplementasikan pembelajaran inovatif di dalam kelas. Bagaimana teman-teman? Belum jelas? Saya kasih contoh yang keenam. Masalah yang diidentifikasi saya ambil dari LK 1.2 atau saya ambil juga dari LK 1.1 juga sama ya. Di sini adalah guru belum memahami dengan baik materi logika matematika, persamaan dan pertidaksamaan linier misalkan. Oh, ternyata setelah di hasil eksplorasi ternyata materi mengenai logika matematika, persamaan dan pertidaksamaan linier itu adalah materi yang sulit, belum pernah mengajar materi tersebut, termasuk juga guru kurang belajar mengenai materi tersebut. Nah, akar penyebabnya adalah guru kurang mencoba memahami materi yang ada. Misalkan gurunya sangat sibuk, administrasi guru yang sangat banyak, banyak kegiatan di luar sekolah, itu adalah data-data pendukung bahwa guru kurang memiliki waktu untuk mencoba memahami materi yang sulit. Dan ini merupakan faktor penyebab guru belum memahami materi dengan baik pada materi logika matematika, persamaan, dan pertidaksamaan linier. Ini hanya contoh ya teman-teman. Silakan masalah dan hasil eksplorasi sesuaikan dengan yang terjadi di sekolah teman-teman. Berikutnya yang ketujuh itu adalah guru belum maksimal memanfaatkan teknologi ataupun TIK dalam proses pembelajaran. Hasil eksplorasi yang telah teman-teman ambil pada LK 1.2 di sini adalah guru tidak memiliki motivasi untuk mempelajari TIK, guru malas menerapkan TIK, fasilitas pribadi yang tidak memadai, faktor umur tua yang menjadi guru-guru untuk tidak termotivasi mempelajari TIK, keengganan guru untuk mempelajari TIK,
Guru kurang memiliki wawasan, guru kurang mencoba menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, dari 7 faktor ini ternyata yang merupakan akar penyebab masalahnya adalah guru belum pernah mencoba menggunakan pembelajaran berbasis teknologi ataupun berbasis TIK. Data pendukungnya adalah guru tidak pernah menggunakan LCD misalkan, guru jarang menggunakan internet, pembelajarannya hanya ceramah, tidak pernah menggunakan media berbasis internet, dan lain sebagainya. Ini adalah data pendukung untuk akar penyebab masalah, guru kurang mencoba menggunakan TIK dalam proses pembelajaran, yang merupakan akar penyebab dari masalah guru belum maksimal memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, dari 7 masalah yang telah teman-teman identifikasi, maka langkah berikutnya teman-teman adalah memilih 2 masalah yang akan teman-teman selesaikan melalui kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, termasuk juga kegiatan PPL. Nah, kalau saya mengambil masalahnya adalah, yang pertama adalah masalahnya di siswa adalah motivasi belajar siswa yang rendah, berikutnya yang kedua adalah pengalaman guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Jadi masalah yang akan dipilih adalah kaitannya masalah-masalah yang telah teman-teman alami dan bisa diselesaikan dalam proses pembelajaran. Bagaimana teman-teman? Saya pikir sudah cukup dan saya sudah jelaskan 7 contoh masalah yang diidentifikasi dan yang mana merupakan akar penyebab masalah tersebut. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman semua, lancar dan sukses untuk kegiatan PPG-nya di tahun 2022 ini. Terima kasih.